Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sudah bicara tentang bagaimana kita menjalani hidup ini, yaitu supaya kita memikirkan semua yang benar, berkata benar, atau mengatakan semua yang benar, atau selalu berkata benar. Nah, sekarang gilirannya bukan hanya berpikir, berkata benar, tapi kita juga berbuat benar, melakukan apa yang benar. Nah, saya mengingat akan perintah Tuhan Yesus Kristus dengan tegas dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu juga akan ditambahkan kepadamu. Kata benar di sini juga berarti kata adil, karena di kayu sune yang terjemahan dari yang diterjemahkan ke kebenaran, juga di kayu sune itu juga diterjemahkan kepada keadilan dan juga hidup keagamaan. Jadi praktek hidup sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya pada Yesus Kristus, memang harus bertindak berlaku adil, bertindak berlaku benar dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun dan kapanpun. Dan bagaimana kita bisa bertindak berlaku dan berbuat benar dan adil jikalau pikiran kita tidak berpikir adil, pikiran kita tidak berpikir yang benar, hati kita tidak berisi keadilan dan juga kebenaran. Oleh karena itu, di dalam pikiran yang benar dan adil dan hati yang benar dan adil, maka akan muncul perkataan yang adil dan benar, tindakan yang adil dan benar juga. Oleh karena itu, bertindak berbuat benar sudah menjadi bagian yang integral dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita memahami apa yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus Kristus, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kalau kita ada di dalam Kristus, dengan sendirinya kita tahu bahwa jalan yang kita tempuh, yang kita lalui, yang kita lewati, yang kita jalani adalah kebenaran. Adalah kebenaran. Hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita kelola sedemikian rupa sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan dan kita katakan adalah kebenaran. Karena menyatu dengan Kristus berarti menyatu dengan kebenarannya. Dan bagaimana penyatuan kebenaran Kristus dalam hidup dan diri kita? Dikatakan barang siapa tinggal di dalam firman-Ku, di dalam Yohanes pasal 8, ia benar-benar murid-Ku, dan dia akan mengerti kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Nah, kemerdekaan yang dimaksud apakah di sini? Yang dimaksudkan adalah kita kalau berbuat, berlaku, berpikir, merasa, dan berkata benar, maka apa yang kita lakukan itu akan membebaskan, melepaskan kita dari belenggu perbuatan dosa, tindakan dosa, pikiran dosa, dan perbuatan jahat. Jadi dengan berbuat, berlaku, bertindak benar, berarti kita hidup dalam kemerdekaan, merdeka betul dari dosa. Bukankah kita sudah dimerdekakan dari dosa oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Supaya kamu benar-benar merdeka, Kristus telah memerdekakan kamu. Ini jelas di dalam Galatia pasal 5 ayat 1. Tetapi hendaklah kalian tidak menggunakan kemerdekaan itu untuk berbuat jahat. Kemerdekaan yang hakiki, yang esensi bagi kita adalah merdeka dari kuasa dan belenggu dosa. Oleh karena itu, segala perilaku kehidupan kita yang mulai dari pikiran dan juga aktivitas perasaan serta perkataan dan perbuatan, semuanya ada dan harus di dalam kebenaran. Karena kita telah menyatu di dalam Kristus, berarti kita menyatu dalam kebenaran. Segala sesuatu yang dikatakan oleh Kristus untuk kita lakukan dan kita kerjakan, itulah yang kita lakukan, kita kerjakan. Oleh karena itu, Kristus dengan segala perkataan dan kekuasaan kekayaan yang ada di dalamnya hendaklah menguasai pikiran, hati, dan seluruh kehidupan kita, sehingga sebagai orang percaya kepadanya, dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun, kita selalu memilih untuk memutuskan berbuat benar, mengatakan yang benar, sekalipun berada di dalam konsekuensi yang dengan risiko yang begitu berat. Tapi jelas sekali, misi kehidupan kita sebagai orang percaya yang telah mengenal dan menyatu dalam kebenaran oleh karena kita tinggal di dalam Kristus, maka berbuat, bertindak, berpikir, merasa,
kebenaran dan keadilan itu menjadi bagian yang integral dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan hanya mewujudkan kasih-Mu dalam pikiran, perasaan, dan perkataan, tapi marilah kita kerjakan kebenaran itu dalam tindakan yang nyata. Dan dalam bahasa Yohanes, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan lidahmu saja atau di bibirmu saja, melainkan dalam tindakan dan dalam kebenaran. Jadi perbuatan hidup kita selalu ada dan dikuasai oleh kebenaran, karena kita hidup seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat berpikir benar, merasakan kebenaran, dan mengatakan kebenaran. Tuhan Yesus Kristus memberkati.